Anda membuat orang tersesat. Makanya kita harus berusaha tetap lurus, harus tetap sadik gitu loh. Jadi mau dikremasi, mau dibom, mau dimakan ikan, mau meledak di udara ketika naik pesawat, tidak mempengaruhi keselamatan Anda. Tubuh Anda mati dengan cara dibacok, mau dibedil, mau diperlakukan apapun oleh siapapun, oleh keluarga Anda ataupun orang lain, dimakamkan dengan cara apapun, dengan cara agama apapun, tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi Anda, tidak mempengaruhi iman Anda, tidak mempengaruhi keselamatan Anda, tidak mempengaruhi kebangkitan Anda. Sahabat Shalom, malam ini kita belajar tentang salah satu doktrin tentang jenazah, penguburan atau pengurusan jenazah. Jadi ada di sini, ini adalah status salah seorang pendeta yang mengajarkan bahwa orang Kristen yang dikremasi tidak akan dibangkitkan, tidak mengalami kebangkitan. Dalam hati saya agak ya sebenarnya tertawa karena ya nanti kita bahas ada hal-hal yang aneh dengan doktrin seperti ini. Jadi dalam pemuritan El-Sadik kita menggunakan otak kita, filosofi kita, kemampuan berpikir kita, logika kita untuk mengimani atau merumuskan suatu ajaran atau doktrin. Salah satu kesimpulan yang saya dapatkan setelah saya belajar Alkitab Suci adalah berarti orang seperti ini, pendeta seperti ini, kalau mengajarkan kremasi tidak dibangkitkan, berarti orang tersebut tidak ditebus dengan darah Yesus, tidak masuk surga. Jadi orang yang dibangkitkan itu orang yang masuk surga, kebangkitan jasmani. Itu kan ada imannya. Dalam banyak gereja diakui sebagai pokok-pokok ajaran, termasuk dalam pengakuan iman rasuli, yaitu kebangkitan daging. Kita mempercayai kebangkitan daging. Jadi kalau orang dikremasi rupanya tidak bisa mengalami kebangkitan daging. Lalu bagaimana dengan orang yang matinya kena bom? Orang yang matinya dimakan ikan? Orang yang matinya di astronot tidak bisa dimakamkan? Jadi misalnya waktu terbang meledak pesawatnya, kan tidak ada pemakaman, tidak ada penguburan. Jadi tubuhnya ya kembali ke tanah, tapi tidak ke tanah gitu ya. Kita nggak tahu. Ada yang ke air, kalau jatuhnya di air ya sama sekali nggak ke tanah. Mungkin ke dasar laut, ke tanahnya di dasar. Nah ini berlaku juga untuk orang kremasi. Dengan dibakar, dikremasi, dengan meledak di pesawat misalnya, pesawat yang kecelakaan dengan ledakan, tubuhnya sudah hancur, di udara sudah hancur. Atau pilot pesawat tempur yang kena rudal misalnya, remuk lah, hancur itu tubuhnya, tidak ada penguburan. Makanya ini jadi, karena ini produk teologi gitu ya, kita mencoba menelaah, kita mencoba menyelidiki kira-kira seperti apa isi Alkitab, isi kitab suci yang sebenar-benarnya. Jadi bagi Bapak Pendeta ini kebenaran gitu. Jadi orang dikremasi tidak dibangkitkan. Nah terus artinya dia masuk neraka gitu. Makanya bagi saya lucu sekali kalau ada pandangan. Tidak tahu ada dasar ajaran Yahudinya. Nah kita akan lihat. Silakan menyimak, silakan menyerap, belajar bersama. Yang pertama kita akan melihat bagaimana para rabi Yahudi mengajarkan ini. Jadi sebaiknya orang Kristen yang penganut ini juga menyerap atau mengadopsi dari ajaran Yahudi sebenarnya. Tapi kita akan coba
telaah dengan pikiran kita, apakah doktrin seperti ini wajib atau boleh diajarkan, atau ini adalah produk-produk yang tidak perlu diajarkan. Jangan lupa like, jempol, subscribe, share, dan komentar Anda tentang kremasi, tentang cara penguburan yang benar. Silakan komen, dan kita bisa saling berbagi informasi dan hidup bersama kita. Amin. Kita belajar, udah refresh. Jadi acuan saya kali ini untuk membuktikan dari mana ajaran larangan kremasi, kita lihat dari ini ya, Kabat. Jadi penulisnya adalah Rabbi Naftali Silberberg. Jadi kalau saya ngomong itu bukan ini ya, ada dalilnya gitu. Rabbi Naftali Silberberg, Chabad.org. Jadi beliaunya kayaknya ini, dia ada videonya, Cremation of Burial gitu. Jadi di sini ada footnote itu sumber pustakanya. Jadi kalau ada artikel itu ada sumber pustaka. Ada yang dari komentar para rabi, misalnya Maimonides, Sanhedrin, Mishnah. Juga ada acuan Alkitabnya. Silakan cari sendiri di Chabad.org. Nah, saya ini ya, kita lihat beberapa poinnya. Jadi poin pertama adalah keharusan dikuburkan. Jadi secara umum halakah atau Jewish law, hukum Yahudi, itu semuanya setuju bahwa yang mati harus dikuburkan di bumi, di dalam bumi. Karena seringkali dalam secara liturgi, secara ritual ibadah, orang yang dikremasi itu ada beberapa ritual yang tidak dilakukan. Jadi traditional law of mourning, jadi beberapa ketentuan berduka itu tidak dilakukan jika orang tersebut dikremasi. Nah, gitu. Nah, ini yang menarik gitu. Jadi responsibility untuk burial, jadi tanggung jawab untuk pemakaman itu terletak di keluarganya, the next of kin. Nah, ini yang akan menjadi poin kita pada pengajaran kali ini. Jadi kalau orang bilang dia tidak dibangkitkan di akhir zaman, berarti itu tergantung dari keluarganya, ada yang memakamkan atau tidak. Kalau keluarganya tidak ada, ya mungkin, atau mungkin seseorang yang lain gitu ya, yang peduli. Ada banyak orang mati nggak dikuburkan. Jadi ada banyak orang yang mati di tengah hutan, atau mungkin korban pembunuhan, ya jadi kerangka, tidak dikuburkan. Jadi dia terletak di atas tanah, tidak masuk bumi gitu ya, tidak masuk perut bumi gitu. Nah, ini yang jadi masalah nomor satu itu. Jadi dibangkitkan atau tidak tergantung orang lain yang menguburkannya. Jadi kalau ada pendeta ngajarin kremasi tidak dibangkitkan, tolong ini diperhatikan. Berarti kebangkitan orang tersebut yang mati tergantung kepada orang yang ngurus jenazahnya. Nah, ini aneh. Ini saya berulang kali mau menertawakan ini. Jadi ketika Yesus menebus seseorang, kemudian dijanjikan, aku membangkitkan kepada akhir zaman. Jadi yang dibangkitkan jasmani itu hanya orang benar. Terus tiba-tiba matinya kena bom. Orang Kristen di lahir baru matinya kena bom, hancur, tidak ada penguburannya.
berarti dia tidak jadi masuk surga. Tidak bisa dibangkitkan lah, nggak ada, tubuhnya nggak masuk ke tanah. Jadi, biasanya orang di Indonesia, pendeta di Indonesia sering mengajarkan perbedaan apa itu, debu dan abu. Jadi debu dan abu itu mempengaruhi kerohanian seseorang, mempengaruhi surga. Kalau jadi debu dia masuk surga, kalau jadi abu dibakar dia tidak masuk surga, tidak dibangkitkan. Ini ajaran siapa? Ternyata itu ajaran tradisional. Nanti perhatikan di sini, traditional law of mourning. Jadi bagi Yahudi, kalau dikremasi tidak ada ritual hukum berduka. Tapi perhatikan dikatakan tradisional, tidak ada kejelasan ayatnya. Makanya ini yang disebut tradisi rabbinik ya. Jadi kalau dibilang ayatnya, tidak ada satupun ayat yang melarang tubuh dibakar, tidak ada. Ini tadi pendeta boleh cari ya, silahkan tunjukkan ayat. Terus itu ya, sebenarnya ada banyak, kita cari alasan. Yang biblical kita skip dulu, kita cari yang tradisional. Nah ini, jadi dalam Jewish law itu tubuh milik Tuhan gitu ya, dan seterusnya. Terus ada lagi yang ini, apa ini? Jadi itu bentuk penghormatan kepada jasmani maksudnya. Jadi dari sini jasmani itu harus dihormati. Jadi jenazah itu harus dihormati. Judaism see the refinement of the body and this physical world as the permanent objective. Jadi begitu apa istilahnya, aturan pemakaman itu karena menghormati tubuh sebagai sesuatu yang penting gitu ya. Nah ini yang, jadi Judaism belief ya, pentingnya upah kejiwaan. Jadi jiwa akan memperoleh upahnya selama hidup. Tetapi refinement of the body and this physical world as the paramount. Jadi kemuliaan tubuh jasmani itu juga penting. Ini ajaran Yahudi loh, ini saya ambil langsung dari. Tapi perhatikan, tidak ada satupun ayat yang mengharuskan dikubur sebagai sesuatu yang penting. Tidak ada, semuanya adalah tradisi. Ingat ya, tradisi. Terus tidak ada larangan dimakamkan, di jenazah diperlakukan dengan cara selain dikubur, tidak ada. Saya belum menemukannya. Jadi tidak ada perintah satupun di Gunung Sinai yang melarang tubuh itu tidak dimakamkan. Ya tadi, karena berarti orang tersebut tergantung orang yang masih hidup. Nah, ini konsep yang tidak alkitabiah. Jadi tidak ada ya seperti itu. Jadi kalau Anda dimakan ikan matinya, tidak ada penguburan, jadi tubuh Anda jadi ikan. Jadi tubuh ikan misalnya, kayak Yonah gitu ya, dimakan paus. Kalau dia mati di dalam perut paus, apa dia masuk ke tanah? Ya tidak. Jadi tubuhnya akan diproses, dimakan jadi tubuh ikan ya. Jadi yang keluar dari tubuh ikan adalah sampahnya, sisa-sisa pencernaan. Itu bukan tubuh Anda. Sudah campur dengan apalah enzim gitu ya, dengan asam gitu. Nah, ini jadi penyucian tubuh punya maksud spiritual dalam agama Yahudi, bukan dalam agama rabbinik ya, supaya saya bisa bedakan. Jadi itu ajaran para rabi ya. Oke, terus nah, jadi bagi Yahudi sangat penting untuk dimakamkan. Makanya bagi Yahudi perusakan makam itu suatu yang berbahaya. Nah nih,
Jadi ini alasannya ya, ini alasannya. Comment not to follow practice non-Jew. Jadi karena kremasi itu bukan Yahudi, bukan berasal dari Yahudi, maka dilarang meniru. Nah, tapi sekarang Yahudi juga ini kan, makan bukan roti kan, ada yang makan nasi. Makanya ini jadi lucu. Kabalah, nah, Kabalah itu ajaran tambahan khusus. Makanya di sini dikatakan mistism, esoterik, sesuatu yang sangat-sangat teori. Jiwa tidak pergi dari tubuh seketika setelah mati. Nah ini makanya di El Sadik ini kita tidak menganut Kabalah. Karena di sini soul, jiwa tidak segera pergi dari tubuh setelah mati. Dari mana? Tidak ada. Ini ajaran Babel. Jadi orang Kristen secara umum tidak mempercayai Kabalah. Dan ternyata pengajaran tentang jiwa yang tidak pergi dari tubuh setelah mati itu di agama lain banyak, bukan Yahudi. Jadi itu bukan Alkitabiah. Nah, di sini dikatakan instant destruction of the body cause cremation, deprive the soul. Nah, jadi kalau tubuh dikremasi maka jiwanya akan kaget, loh, tubuhku hilang. Jadi jiwanya kaget, tidak bisa adjustment, tidak bisa adaptasi kepada kerusakan tubuh. Nah, ini tidak ada. Ini bukan kebenaran. Kita penganut jalan lurus tidak menganut ini. Penguburan highest priority ya. Oke ya, itu dari situ. Jadi kalau ada pendeta yang bilang tidak dibangkitkan, berarti dia penganut Kabalah. Dia penganut Kabalah. Anda penganut Kabalah, Pak Pendeta. Tidak boleh itu gelar pendetanya. Di sekolahmu tidak ada Kabalah. STT tidak mengajarkan Kabalah. Anda mau cari alasan apa? Oke, sekarang kita dikit. Jadi di sini ada pembahasan tentang biblicalnya. Tapi kembali lagi, tidak ada ayat yang jelas. Nah, jadi Tuhan memberikan nafas kehidupan ke ini ya, nostril ya, lubang hidung. Maka setelah selesai jiwanya kembali kepada Tuhan, tubuh akan kembali ke tanah. Jadi tadi juga sudah saya bahas, for dust you are and to dust you will return. Kamu dari debu, kamu adalah debu dan kamu akan kembali sebagai debu. Nah, nanti kita lihat debu ini apakah harus debu harus tanah, karena seperti beberapa pendeta di Indonesia mengajarkan debu versus abu. Jadi kita mulai menggunakan otak kita untuk berpikir ya. Nah, di sini laki-laki Talmud, dia bahas Talmud terus. Talmud itu tradisi rabini. Jadi ayatnya yang dibahas cuma ini, tapi yang bahas kemudian tafsirnya pakai Talmud. Tidak ada satupun larangan kremasi. Ayatnya tidak ada keharusan dimakamkan seperti kebiasaan Yahudi, tidak ada. Jadi itu namanya aturan tambahan, tradisi. Makanya sebagai orang Kristen, apalagi penganut jalan lurus gitu ya, Derek H.L. Sadik, kita tidak tunduk kepada ajaran rabbinik. Kita tidak tunduk kepada tafsir rabbinik. Yaitu tadi, karena iman kita tidak tergantung orang lain, tidak tergantung keluarga, tapi iman individual. Jadi kalau Anda orang beriman, kemudian Anda dimakamkan dengan cara agama lain, apapun agama lain itu ya. Misalnya kalau kebetulan Anda mati di tengah hutan, terus dimakamkan dengan cara Islam misalnya, ya tidak masalah. Dimakamkan cara Hindu, cara Buddha,
atau mungkin cara Tibet gitu ya, ditempatkan di ujung apa itu namanya, di bukit, terus dibiarkan di tempat terbuka dimakan burung, ya tidak mempengaruhi keselamatan Anda, tidak mempengaruhi kebangkitan. Jadi tubuh Anda, sisa tubuh Anda, jenazah Anda mau jadi diserap jadi tubuh burung, mau dimakan ikan, mau dibom, atau misalnya Anda mati di gereja pas ibadah tiba-tiba dibom gitu ya, Anda kan mati. Tidak jaminan Anda dikubur. Apakah Anda akan masuk neraka atau tidak dibangkitkan? Ya tidak. Tidak seperti itu ajarannya. Anda tetap masuk surga. Anda tetap mengalami kebangkitan. Jadi kebangkitan itu bukan karena cara Anda dikubur, tapi karena Anda adalah anak Tuhan. Anda lahir baru. Itu prinsipnya. Jadi kalau orang nambah-nambahi dengan cara dikubur, itu nggak beda kalau misalnya kita masuk surga, tapi kita harus berbuat baik. Kita harus punya pahala. Sama, itu ajaran yang sama. Ditambah-tambahi. Makanya sebenarnya di gereja reformasi sangat menekankan gitu ya. Walaupun sebenarnya gereja reformasi apa ya istilahnya, kan itu ya, kembali ke formasi awal. Jadi bukan hal baru sebenarnya, cuman waktu pergumulannya adalah tidak boleh ditambah-tambahi. Kalau sekarang gereja-gereja reformasi ya akhirnya nambah-nambah juga gitu ya. Jadi kalau misalnya apa, ke gereja, gerejanya tidak indah, suaranya tidak bagus, itu salah. Jadi akustik gedungnya tidak bagus, itu bukan gereja. Nanti kalau Anda tidak nyebut Calvin, kalau Anda tidak nyebut Luther misalnya, Anda tidak berpacu atau tidak mengacu kepada ajaran yang benar. Jadi akhirnya PLPB plus ajaran Calvin. Nah, sebenarnya ajaran Calvin sudah ada di PLPB. Ngapain nyebut-nyebut Calvin? Terlalu over lah. Calvin kan berusaha mereformasi kembali ke Alkitab PB. Tapi sekarang orang nambah-nambahi gitu. Jadi misalnya ada yang bilang, oh musik tuh harus pakai piano, harus cara Eropa. Lawang agamamu aja bukan dari Eropa kok. Jadi makanya kadang orang bikin doktrin itu mengklaim diri paling original, tapi ternyata tidak. Misalnya kayak ortodok itu kan banyak apa namanya, melakukan ikonografi Theotokos. Jadi bayi Yesusnya dipatungkan. Jadi sekarang orang berdoa kepada Maria lebih tinggi daripada Yesus. Ngapain doa kepada bayi Yesus? Doa saja kepada Maria. Toh Yesus pasti menjawab. Ini ajaran tambahan ortodok. Apa itu ada di PB? Tidak ada. Mau pakai peristiwa di Kana. Bukan itu urusannya. Jadi kalau Anda mau bilang Yesus dilahirkan sebagai manusia, karena ada ajaran yang melawan itu, Gnostis misalnya, ya ndak usah jadi menyembah Maria gitu loh. Jadi Anda itu kayak dipukul ke kiri, terus Anda itu menekan dari kanan gini, tapi itu kebablasan gitu ya. Anda berbelok, jadi Anda dilurus, dipukul dari sini, terus Anda melawan dengan dipukul dari kanan, tapi Anda berlebihan, jadi belok ke kiri. Itu masalahnya, banyak gereja seperti itu, termasuk yang nambah-nambahi doktrin tentang kremasi juga sama. Tidak ada larangan kremasi. Jadi jangan apa istilahnya, jangan berusaha menambah-nambahi salib, intinya begitu. Anda membuat orang tersesat. Makanya kita harus berusaha tetap lurus, harus tetap sadik gitu ya. Jadi mau dikremasi, mau dibom, mau dimakan ikan, mau meledak di udara ketika naik pesawat, tidak mempengaruhi keselamatan Anda. Tubuh Anda mati dengan cara dibacok, mau dibedil, mau
diperlakukan apapun oleh siapapun, oleh keluarga Anda ataupun orang lain, dimakamkan dengan cara apapun, dengan cara agama apapun, tidak mempengaruhi, tidak eh, tidak mempengaruhi Anda, tidak mempengaruhi iman Anda, tidak mempengaruhi keselamatan Anda, tidak mempengaruhi kebangkitan Anda. Jadi bagi siapapun yang beriman tetap dibangkitkan jasmani. Karena sebenarnya itu kan penciptaan kembali. Jadi tubuh yang baru itu bukan yang lama. Ini yang kadang orang yang tidak mengerti surat Paulus gitu. Nanti akan saya bahas selanjutnya. Jadi tubuh kebangkitan itu berbeda dengan tubuh sebelum kebangkitan. Gitu. Jadi walaupun bentuknya sama mungkin ya, kita lihat Yesus bentuknya sama. Tapi toh orang tidak mengenali waktu dia datang. Karena berbeda. Fungsi hormonal juga tidak ada. Jadi tubuh kita sekarang itu banyak bakterinya. Di muka ini sedang banyak bakterinya. Ini banyak. Jadi kalau ada jerawat itu karena bakteri gitu. Nah, di tubuh kebangkitan tidak ada bakteri, tidak ada kematian. Jadi jerawat itu kan sakit, tidak ada kesakitan, tidak ada jerawat. Jadi tubuhnya itu berbeda. Jadi sama-sama jasmania, jasmaninya itu berbeda dengan yang kelahiran di bumi. Itu tubuh yang baru, ciptaan baru. Itu. Nah, ini yang maka kita harus pakai otak kita, pemikiran kita, logika kita. Ketika beriman, ketika mengajarkan doktrin, apalagi orang-orang yang menduduki kursi Musa, kursi Mose, itu para pengajar. Jadi kamu melenceng 1 mili, anak-anakmu, murid-murid itu melenceng 1 kilo. Ini harus hati-hati. Dan tanggung jawab itu ada padamu. Jadi sekali lagi, kalau ada pendeta ngajarin larangan tentang kremasi, coba tanya, Bapak, berarti Bapak mau bilang darah salib tidak cukup membuat orang bangkit jasmani? Nah, kalau dia bisa jawab, silakan komen di video ini. Tuhan yang hidup bersama kita selalu. Amin.